terlalu. Ahok buat Pertamina hemat 84 triliun, Anies buat DKI boros 4,48 triliun. Kalau Pak Ahok ada KJP, punya kami KJP Plus. Ya kan? Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta diketahui beberapa kali melakukan kelebihan bayar. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta menemukan sejumlah penganggaran yang berlebih. Jakarta resmi menunda penyelenggaraan ajang balap mobil. Usaha dugaan pemborosan anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencuat. Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana hampir 1 triliun rupiah. Kami BPK juga menemukan sejumlah pembayaran yang dinilai berlebih. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi-lagi disebut buang-buang anggaran nih, alias boros. Temuan anggaran janggal dalam rencana RAPBD DKI Jakarta 2020 seakan tidak ada habisnya. Kemendagri menemukan ada yang janggal pada anggaran putusan RAPBD DKI Jakarta pada 7 Desember. Baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kembali menemukan ada sejumlah kelebihan pembayaran anggaran. Jangankan anak buahnya, gubernurnya aja mau kepecat. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ahok sampai tidak jadi gubernur, yang rugi bukan Ahok, rakyat Jakarta yang rugi. Oke, Bung Ade. Jakarta, meningkatnya permukaan laut yang ekstrim mengancam kota Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis Indonesia. Bahkan diprediksi negara akan mengalami kerugian hingga 68 miliar dolar Amerika Serikat. Ahok adalah bukti dari sebuah kalimat yang mengatakan emas meski berada di tengah tumpukan sampah, ia tetap emas. Memang beda, yang bisa kerja dengan ahli tata kata. Memang slogan Indonesia kali ini adalah kerja, kerja, dan kerja. Namun rupanya hal itu terlalu berat untuk dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia kebingungan untuk bekerja, akhirnya ia sibuk merangkai kata demi kata dan program demi program tanpa disertai kerja. Apa akibatnya? Di masa pemerintahan Anies Baswedan, Jakarta merugi. Banyak sekali kerugian Jakarta, mulai dari kasus raibnya uang APBD demi Formula E, temuan BPK soal kelebihan bayar, kasus lama lem Aibon, dan masih banyak kerugian Jakarta selama Anies menjabat. Benar, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Fatal karena gubernurnya ternyata tidak bisa kerja, cuma bisa menghamburkan anggaran daerah yang dikucurkan oleh negara. Rasanya tak ada yang salah bila Anies selalu dibanding-bandingkan dengan Ahok, karena memang kinerja kedua orang tersebut bak langit dan bumi. Seperti halnya Jokowi dan sang mantan. Tidak berselang lama setelah Ahok didapuk sebagai komisaris Pertamina, dirinya membuat perombakan besar-besaran. Ahok sukses melakukan pengeboran sumur baru, menyukseskan program biofuel, hingga melakukan penghematan dengan jumlah menakjubkan. Tentu jika DKI 1 kini dijabat Ahok, tak akan ada anggaran yang terbuang percuma. Malahan, Ahok akan membuat transparansi anggaran bisa dipantau semua pihak, hingga tak akan ada yang namanya kelebihan bayar. Pun para anggota dewan dibuat tak bisa senang-senang. Jangankan jamuan makan malam, anggaran mobil dinas dan lainnya pasti akan tergantikan dengan coretan emang duit nenek lo. Sayangnya, era Ahok harus berakhir di tangan Gubernur Ayat dan Maya. Gubernur yang menyuruh keberpihakan padahal sejatinya hanya mementingkan jabatan dan popularitas ketimbang kesejahteraan warganya. Kini, warga Jakarta dibuat tertunduk lesu mengingat prestasi moncer Ahok di Pertamina, begitu berbanding terbalik dengan Anies. Seperti diberitakan Tempo.com, Komisaris Utama PT Pertamina atau Ahok kini tengah bunga melihat salah satu proyek perusahaannya di Tuban, Jawa Timur. Sebab biaya proyek ini bisa dipangkas sampai $6 lebih atau setara 84 triliun. Saya senang sekali, kata Ahok dalam acara Milad 9 tahun Pesantren Motivasi Indonesia yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada Ahad 28 Februari 2021. Nah, kemarin saya senang sekali ada proyek di Tuban dari hampir $18 miliar, capex-nya
Kita suruh hitung-hitung lagi, tinggal 11 miliar dolar lebih. Awalnya kata Ahok, capital expenditure alias belanja modal untuk proyek ini mencapai 18 miliar. Ahok pun meminta biaya ini dihitung ulang. Walhasil, kini biayanya menyusut menjadi 11 miliar US dollar lebih. Sehingga langsung terjadi penghematan 6 miliar lebih. Ini satu hal yang luar biasa, kita itu bisa kalau teliti dipretelin satu-satu, kata Ahok. Jadi kita langsung hemat 6 miliar lebih. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi kita tuh bisa. Kalau kita teliti, dipretelin satu-satu, bisa lakukan penghematan demi penghematan. Beda Ahok, beda pula Anies dalam menanggapi rancangan anggaran. Di tangan Anies, berkali-kali Pemprov DKI mencatatkan pemborosan belanja daerah. Mulai dari pembelian masker, rapid test, dan banyak anggaran-anggaran bocor lainnya. Pertama, kita dibuat tertegun dengan adanya lem iPhone hampir 100 miliar. Ternyata yang terjadi di lapangan justru lebih memilukan. Nyatanya proyek Formula E berpotensi melakukan pemborosan 4 triliun rupiah. Inilah yang membuat PDIP ngotot melakukan interpelasi. Seperti dilansir berita1.com, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2021 mendatang bakal mengakibatkan pemborosan anggaran negara sebesar 4,48 triliun. Hal ini yang ingin dipastikan PDIP dengan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E tersebut. Ada potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun, sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas, kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan di DPRD DKI Jakarta Selasa 31 Agustus. Angka 4,48 triliun ini, kata Manuara, berasal dari komitmen fee sebesar 2,3 triliun, biaya pelaksanaan 1,2 triliun, serta bank garansi 890 miliar. Padahal, kata Manuara, uang rakyat sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas lain, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Padahal rakyat Jakarta saat ini sama-sama kita tahu ini fakta berapa ribu orang sekarang yang menjadi yatim piatu oleh karena COVID-19. Berapa puluh ribu sekarang yang PHK karena COVID-19. Berapa ribu sekarang UMKM yang gulung tikar karena tidak bisa dagang. Nah, PDIP memikirkan jika uang ini kita stop lalu alokasikan kepada kepentingan yang nyata untuk rakyat ini, manfaatnya pasti lebih besar. Jelas Manuara. Manuara menegaskan, pihaknya terpaksa menggunakan hak bertanya atau interpelasi karena hingga saat ini tidak ada satupun SKPD Pemprov DKI yang memberikan penjelasan lebih komprehensif dan tuntas alasan Formula E menjadi isu prioritas. Padahal katanya, terdapat kriteria-kriteria utama yang menyangkut langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan isu prioritas. Ironisnya, Anies sudah ancang-ancang menjegal interpelasi dengan mengundang 7 fraksi lainnya. Kalau orang jujur, kalau memang nggak ada masalah, pasti nggak takut dong ditanyain. Tapi kalau memang dasarnya sudah penuh masalah, sudah penuh hengki-pengki, sudah penuh kengacoan, pasti ngeri dong, karena akan dibongkar. Ternyata di balik semua ini mencitrakan sosok yang sebenarnya, bahwa dia ternyata hanya seorang pemimpin yang pengecut dan pecundang, yang begitu berkelindan, yang begitu pengecut dan pecundang, mencoba berkelit dari interpelasi. Padahal interpelasi aja, hak bertanya. Apa salahnya? Kalau nggak salah, sampaikan saja apa adanya. Jangan ada dusta di antara kita. Baik, trik busuk Anies memang memberikan kemenangan sementara waktu. Tapi, namanya kezaliman tidak akan langgeng. Suatu saat ia akan merasakan karma atas perbuatan buruknya. Seperti halnya karma yang menimpa Rizik CS beserta sepupunya Novel Baswedan. Anies harusnya malu dengan kinerja Ahok. Tanpa embel-embel santun atau seagama, Ahok berhasil memberi keuntungan dan penghematan terhadap uang negara. Di lain pihak, Anies dan kemunafikannya yang gembar-gembor keberpihakan justru malah memboroskan anggaran demi menaikkan citranya dan menggadaikan kebutuhan warganya. Semoga saja sepak terjang Anies berakhir di 2022 nanti. Jakarta adalah pintu kemenangan sekaligus pintu akhir sejarah kepemimpinannya. Jangan sampai masa suram Anies kembali terulang dan menjadi beban bagi warga Jakarta.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.